Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kehidupan. Jadi jangan kita sia-siakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Peran kita sebagai siswa adalah untuk belajar, menuntut ilmu, bagian dari ibadah, maka tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin, ya. Jika ingin kita bermain atau kita ingin melakukan aktivitas yang lain, maka terlebih dahulu laksanakan dulu tugas-tugas atau pembelajaran yang telah diberikan oleh ustazah-ustazahnya. Baru setelah itu melakukan aktivitas yang mungkin bisa membuat anak-anak ustazah lebih senang, ya, seperti bermain atau bersepeda dan sebagainya. Jadi jangan habiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dah, kita buka saja pertemuan kita kali ini dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu kelas 9A dan 9B, ya. Kita sudah ujian PTS 1 dan juga sudah ustazah bahas kemarin di pertemuan minggu lalu jawaban yang benar, dan mungkin juga banyak dari anak-anak ustazah yang nilainya bagus atau bahkan ada yang benar semua. Kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Bentuk umumnya sudah tahu, ya. Bentuk umumnya atau rumusnya, tapi bahasa bakunya bentuk umum itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, ya. Kemudian A, B ini merupakan koefisien, ya, koefisien. C merupakan konstanta. Kalau X kuadrat dan X itu merupakan variabel. Ustazah mau menjelaskan bahwasanya AB itu adalah koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah angka yang melekat pada variabel. Jadi A ini adalah koefisien, yaitu angka yang melekat pada variabel X, tapi X-nya X kuadrat. Sedangkan B adalah koefisien yang melekat pada X, ya, dan C adalah konstanta. Apa itu konstanta? Angka yang berdiri sendiri. X kuadrat dan X adalah variabel atau huruf. Apakah X pangkat 2 atau X kuadrat dengan X itu sejenis? Tidak. Karena walaupun dia sama-sama berhuruf X, tetapi yang satu X kuadrat, yang satu X pangkat 1 atau X saja. Jadi ini tidak sejenis. 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Ya, ini misalnya nomor 1. Contoh. Apakah ini persamaan kuadrat? Ya, jelas, karena di sini x-nya ada yang berpangkat 2. Kemudian ada catatan, ya, kemarin A tidak sama dengan 0, ya. A tidak boleh 0, karena kalau nilai A-nya 0, maka nanti dia bukan jadi persamaan kuadrat, tetapi persamaan linier.
Ini persamaan kuadrat. Ustazah tanya, berapa A-nya nak? 2. Berapa B-nya? 3. Berapa C-nya? -5. Nih ya, dari contoh pertama ini jelas nilai A-nya 2, B-nya 3, C-nya -5. Misalnya Ustazah kasih contoh lagi, X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 sama dengan 0. Ya. Berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, berapa nilai C-nya? Kita harus tahu. A-nya berapa nak? 1. Berapa B-nya? B-nya 4. Salah kalau jawab 4, tetapi negatif 4. Jadi tanda yang di sebelah angka, di depan angka itu menjadi miliknya. Misalnya ini 4. Tanda di depannya adalah tanda kurang. Berarti 4 ini menjadi negatif. Jadi B-nya negatif 4. C-nya berapa? Karena 5-nya adalah tambah 5, maka 5 ini jadi positif. Berarti konstantanya 5 atau C-nya 5. Dah, seperti itu ya. Nomor 3, contohnya Ustazah kasih lagi. Dah, ini. Apakah ini persamaan kuadrat, nak? Ya, persamaan kuadrat. Kenapa? Karena dia berpangkat 2. Ya, variabelnya ada yang berpangkat 2. Berarti dia persamaan kuadrat. Ayo kita tentukan berapa nilai A-nya, berapa nilai B dan C-nya. A-nya negatif 1. Jadi A-nya di sini nak negatif 1. B-nya, B itu angka yang melekat pada variabel X. Variabel X. Ini ya. B itu adalah angka yang melekat pada variabel X. Sedangkan di sini variabel X-nya tidak ada, maka B-nya sama dengan 0 dan C-nya 7. Ini dia. Dah, bisa ya menentukan A, B, C pada persamaan kuadrat. Kita lanjut. Ini. Kalau saja tanya, apakah ini persamaan kuadrat? Ya, jelas. Kenapa? Karena variabelnya ada yang berpangkat kuadrat. Kemudian, apakah ini sudah mengikuti bentuk umum? Bentuk umum persamaan kuadrat? Belum. Maka harus kita rapikan. X kuadrat. Setelah X kuadrat kan dia yang bervariabel X. Bervariabel X-nya kita dekatkan, min 5X. Baru di sini kan harus sama dengan 0. Karena di sini ada 8X, masukkan 8X-nya. Positif masuk jadi negatif, artinya pindah. Baru setelah itu ini sudah masuk kemari. Kenapa ini saja masukkan kemari? Supaya nanti kita bisa buat sama dengan 0, mengikuti bentuk umum. Kemudian kenapa saya dekatkan dia sama 5X? Karena sejenis, sama-sama punya X. Setelah itu mana? Udah. Ini yang belum. Tambah 6 sama dengan 0. X kuadrat min 5X kurang 8X min 13X tambah 6 sama dengan 0. Persamaan kuadrat sudah mengikuti bentuk umum atau bentuk baku. Dah, contoh lagi. Jadi ini nilai A-nya berapa? 1. Nilai B-nya negatif 13. Nilai C-nya 6. Ya. Ini
Apakah ini persamaan kuadrat? Ya, kenapa? Karena variabelnya ada yang berpangkat 2. Apakah bentuknya sudah memenuhi bentuk umum atau bentuk baku dari persamaan kuadrat? Belum, karena tempatnya belum rapi, belum membentuk ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0. Belum ya, belum rapi dia, belum pas, maka kita rapikan. Yang berpangkat 2 letakkan di depan, maka ini 3x kuadrat. Kemudian ingat, tanda di depannya mengikut, maka buat min 3x kuadrat. Setelah itu yang ada variabel x, di sini yang ada variabel x 9x, masukkan 9x jadi min 9x. 10, 7 sama-sama angka, sama-sama konstanta, maka jumlahkan 10 tambah 7 jadi positif 17 sama dengan 0. Min 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 17 sama dengan 0. Dah? Boleh kita kalikan negatif. Kenapa? Karena untuk membuat ini jadi positif. Jadi kalau nanti x kuadratnya itu koefisiennya bernilai negatif, lebih bagus kita kalikan negatif biar dia jadi positif. Semua harus dikalikan negatif, jangan ininya saja, semua. Jadi yang ada satu baris ini kalikan negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Negatif kali negatif jadi positif. Positif kali negatif jadi negatif. Jadi inilah dia, 3x kuadrat tambah 9x kurang 17 sama dengan 0. Sudah memenuhi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, dicatat. Kemudian ini latihan ya, latihan 5x kuadrat dikurang 7x ditambah 13 sama dengan 0. Tentukan A-nya, B-nya, C-nya. Buat ya di buku catatan aja, nggak usah di buku latihan. Yang kedua, 8x kuadrat ditambah 5x kuadrat dikurang 7x ditambah 8x sama dengan 13. Dah, pertanyaannya, apakah merupakan persamaan kuadrat? Kalau ya, jawab ya. Kalau tidak, jawab tidak. Jika ya jawabannya, maka tentukan persamaan kuadrat di atas agar sesuai dengan bentuk umum. Agar sesuai dengan bentuk umum. Dah, itu dia. Ini latihannya ya, dikerjakan di buku catatan saja. Jadi dicatat ya nak contoh-contohnya, kemudian mengubah bentuk umumnya, baru ini saja tanya, coba isi. Apakah ini difotokan, dikumpul saja? Tidak usah, cukup di buku latihan atau di buku catatannya ya, tidak usah dikumpul. Jadi nanti sini udah ada jawabannya. Jawab masing-masing ya, berdasarkan yang sudah kita bahas di atas tadi atau yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Sudah? Udah ya. Baru kita sudah kenal persamaan kuadrat, kita sudah tahu bentuk umumnya, kemudian kita sudah tahu unsur-unsurnya atau A-nya, B-nya, C-nya gitu ya. Nah, barulah kita bisa masuk kepada pengerjaan atau metode-metode menyelesaikan persamaan kuadrat.
Ya, sebelum ke metode kita kenalan dulu sama bentuk-bentuk dalam persamaan kuadrat. Ya, bagaimana bentuk-bentuknya? Yang pertama atau A, ada nanti bentuk selisih. Bentuk selisih kuadrat. Bentuk selisih kuadrat. Bentuk selisih ini, selisih tanda apa, Nak? Jadi kalau saja ucapkan selisih maka tergambar tanda kurang. Bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B A kurang B. Nah, ini dia. Jadi bentuk-bentuk nanti yang ada dalam persamaan kuadrat kita kenali dulu. Jadi ketika kita paham, oh ini bentuk ini bentuk ini bentuk ini, maka penyelesaiannya kita cari sesuai dengan bentuk yang ada. Jadi lebih mudah. Bentuk selisih A kuadrat kurang B kuadrat, ini juga merupakan bentuk yang ada pada persamaan kuadrat. Maka penyelesaiannya nanti langsung saja A tambah B A kurang B. Kan gampang. Cobalah ini ya, Ustazah kasih huruf. C kuadrat kurang D kuadrat. Bentuk apa ini? Bentuk selisih. Berarti penyelesaiannya seperti ini. C tambah D, C kurang D. Selesai. Nah, misalnya Ustazah buat di sini X kuadrat kurang Y kuadrat. Bentuk apa? Bentuk selisih. Penyelesaiannya X tambah Y, X kurang Y. Coba Ustazah kasih angka. 4X kuadrat dikurang 9Y kuadrat. Dah? Kita mau buat dia penyelesaiannya sesuai dengan bentuk. Bentuknya kan seperti ini. Di sini tambah, sini kurang. Dah. Perhatikan. A jadi A, angka B huruf B jadi B. Di sini untuk tambah, di sini untuk kurang. Maka posisinya sekarang 4X kuadrat dikurang 9Y kuadrat. Berarti yang A yang mana? Yang A 4X. A-nya itu sama dengan 4X. Baru B-nya yang mana? 9Y. 9Y. Kemudian dia A tambah B, A kurang B. Berarti A-nya itu disebar. Bahasanya ya, A-nya itu disebar. Begitu juga B-nya disebar kedua bagian, bagian tambah dan bagian kurang. Maka 4X ini kita sebar dia. A kali A kuadrat, gitulah istilahnya ya. B, ini B kali B, B kali B. Tapi ini positif, ini negatif, jadi min B kuadrat. Artinya disebar. Maka 4X ini sebar. 2X, 2X. 9Y, 3Y, 3Y. Nah, itu bahasa disebar. Jangan buat di sini 4X tambah 9Y, 4X kurang 9Y. Salah. Dia harus dengan metode sebaran. Disebar. C kali C, C kuadrat. Kan Ustazah sudah ngajar ya di bab 1 bahwasanya ketika dia perkalian yang akar sekawan itu, perkaliannya dia kembar, maka depan kali depan, belakang kali belakang. Inilah dia. Depan kali depan, depan. Belakang kali belakang, belakang. Gitu ya.
Maka ini jadi jawabannya. 2x tambah 3y, 2x kurang 3y. Ayo kita coba lagi. 25a kuadrat dikurang 36b kuadrat. Perhatikan dulu bentuknya. Apakah ini bentuk selisih kuadrat? Iya, tanda kurang, kuadrat. Sebar tambah kurang. 25a sebar jadi 5a. B jadi B 36 ya, berarti 366 ya. Oke, 6b 6b. 5a tambah 6b, 5a kurang 6b. Ayo coba lagi. A kuadrat dikurang 49b kuadrat. Ini kita sebar. Ayo, bentuk selisih. Berarti A-nya A kuadrat, berarti sebar AA tambah kurang 49b kuadrat. Sebar jadi 7b. Kan gampang. Misalnya lagi di sini 100x kuadrat dikurang y kuadrat. Sebar. Kalau masih bentuk selisih sebar saja. 100x kuadrat jadi 10x tambah kurang y kuadrat jadi y. Dah, gampang kan? Sekarang yang ini cobalah anak ustazah yang mengerjakannya. Tambah ya, contohnya 4x kuadrat kurang 16y kuadrat. Ini sebar. Dah. Baru coba lagi 9x kuadrat kurang y kuadrat. Coba sebar. Nih ya, sebar dia. Tulis bentuk selisih, kemudian ini contohnya, kemudian coba ini kerjakan sendiri di buku latihan. Tidak usah dipoto-fotokan ya, nggak usah. Saja yakin anak ustazah ini rajin-rajin, semangat dalam belajar, maka apa yang ustazah suruh insya Allah ustazah yakin dan percaya anak ustazah mengerjakannya. Karena ini kan sambil ditulis, karena belajarnya kan sambil nulis ya. Jadi jangan mendengarkan saja, sambil tulis biar lebih paham. Lalu ini kata ustazah, suruh isi sendiri. Ini menurut ana sekian, ini menurut ana sekian. Yakin, ini benar, ini kan gampang ini. Mudah ya. Kalau nggak percaya juga coba tanya sama kawannya, benar nggak jawaban kita sama. Nggak apa-apa kalau nanya benar nggak jawaban kita sama. Yang nggak boleh itu mintalah jawabannya, fotokan, tinggal menulis atau tinggal menciplak atau tinggal mencontoh. Itu yang tidak boleh. Oke, bentuk pertama sudah paham, bentuk selisih. Ada 6 menit lagi, kita masuki bentuk kedua. Bentuk kedua, bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan nilai a sama dengan 1. Jadi kalau nanti bentuk kedua, kita lihat persamaan kuadratnya. Ini bentuk kedua. Kenapa? Karena A-nya nilainya sama dengan 1. Maka penyelesaiannya ya, ustazah buat. Kan dia A-nya 1 ya nak. Tadi kan kita sepakat dia bentuk kedua itu A-nya 1. Maka ini jadi 1. 1 jadi 1 kali x kuadrat jadi x kuadrat. Ya, bx tambah c sama dengan 0. Ini dia. Jadi ketika bentuk seperti ini, nilai A-nya 1, jadi seperti ini dia nak bentuknya. Maka penyelesaiannya seperti ini jadinya. X tambah P aja lah ya, saja bedakan. X tambah Q.
Ini dia. Dah, dengan syarat P kali Q sama dengan C, P tambah Q sama dengan B. Jadi kalau nanti bentuk kedua, bentuk persamaan kuadratnya nilai A-nya sama dengan 1, maka penyelesaian yang kita gunakan ini aja, dah selesai. Ayo kita coba ke contoh. X kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0. Perhatikan contohnya. Ini agak seru ini ya, maka perhatikan. Kalau tadi sudah buyar, kembalikan lagi ya. A-nya berapa nak? Ayo kita buat dulu. A-nya berapa? 1, bagus. B-nya 8, C-nya 12 ya, C-nya 12. Gak nampak ya? Dah. Sudah? Berarti kan A-nya 1. Berhubung A-nya 1 berarti dia bentuk keberapa nak? Bentuk kedua. Penyelesaiannya bagaimana? Ini dia. Maka Ustazah tulis ya soalnya di bawah lagi biar lebih jelas. Jadi kalau bentuk kedua penyelesaiannya X tambah P, X tambah Q. Dah. Ustazah buat ya di bawahnya kayak gini untuk menggantikan huruf P dan Q. Nih, di mana nanti harus P kali Q sama dengan C, P tambah Q sama dengan B. Jadi syaratnya di sini kita buat angka, di sini kita buat angka. Ketika angka di sini sama dengan apa? P. Angka di sini sama dengan apa? Q. Jadi kalau titik ini dengan titik ini kita kalikan, hasilnya C. C-nya berapa? 12. Maka di sini harus nanti hasilnya 12 kalau kita kalikan ya. Jadi ada angka kita kalikan hasilnya 12. Kalau dijumlahkan dia angkanya harus B. Berapa nilai B-nya? Nih 8. Kita tinggal cari berapa ya P, berapa ya Q. Kalau dikalikan nilainya 12, kalau dijumlahkan nilainya 8. Artinya nilai P di sini dengan di sini harus sama. Nilai Q di sini dan di sini sama. Karena kan hurufnya sama, sama-sama P, sama-sama Q. Jadi bahasa sederhananya berapa kali berapa 12, berapa tambah berapa 8. Ayo. Yang bisa dikalikan 12 itu nak, ya ini Ustazah kasih ada 6 kali 2, benar ya. Kemudian ada 4 kali 3, ya kan. Di sini ada lagi 12 kali 1, ada ya kan? Ada. Inilah dia hasil dari angka-angka jika dikalikan menghasilkan 12. Tapi kalau kita tambahkan, ini berapa? Iya, 8. Ini kalau kita tambahkan berapa? 7. Ini kalau kita tambahkan berapa? 13. Maka mana yang kita pilih? Ya ini, karena sesuai dengan syarat yang dia inginkan. Kalau dikalikan, dia jadi 12. Kalau dijumlahkan, dia jadi 8. Ustazah, boleh enggak Ustazah? 2-nya di sini, 6-nya di sini, boleh. 2 di sini, 6 di sini, boleh. Jadi tapi kalau di sini P-nya 6, maka di sini juga P-nya harus 6. Jangan di sini buat 6, di sini 2, enggak nyambung ya. Jadi harus sama. Mana yang awal kita sepakat sebagai P, awal kita sepakat sebagai Q, maka itu kita letakkan. Jadi 6 kali 2 12, 6 tambah 2 8. Jadi yang kita pilih ini anak, berapa P-nya di sini? 6. Berapa Q-nya di sini? 2. Jadi ini aja dulu. Memfaktorkannya. X tambah 6, X tambah 2 adalah hasil dari pemfaktoran untuk X kuadrat ditambah 8X ditambah 12 sama dengan 0. Ini ya contoh pertama. Dah, ini masih positif semua. Ini aja dulu paham, baru kita bisa merubah-rubah nanti angkanya negatif atau positif. Dah, satu lagi
Ini ya untuk latihan ya, sambung ya. Cari X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0. Ini dia. Jadi anak saja buat di sini ya, berapa angka yang cocok untuk P dan Q. Dah, sambung di buku catatannya. Udah? Isi di sini ya. Di buku latihan, di buku catatan saja. Jadi tadi ada beberapa ya. Yang pertama menentukan nilai A, B, C. Yang kedua merubah menjadi bentuk umum. Yang ketiga mengisi bentuk selisih. Yang keempat baru sini ya. Jadi diteruskan apa yang Ustazah suruh, diikuti ya langkah-langkahnya. Isi ini nanti. Sudah? Tidak usah difotokan, cukup kamu kerjakan saja masing-masing di rumah masing-masing. Ustazah percaya dan yakin anak Ustazah mengerjakannya. Sudah, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.